laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, dia cepat konsentrasi. Setelah 10 menit ke atas, bapak-bapak itu laki-laki konsentrasi. Pada saat konsentrasi, pendengaran menurun. Makanya laki-laki hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Contoh paling sering ini adalah, ya, ketika pria membaca koran atau nonton TV dan pegang gadget, ia tidak dapat mendengar apa yang wanita katakan padanya. Berapa kali Bu kalau bapak lagi nonton gini ibu panggil? Baru dengar? Pasti berkali-kali. Kenapa? Bukan bapak sengaja tidak dengar atau anak laki-laki sengaja tidak mendengar. Memang sedang konsentrasi, pendengaran menurun karena konsentrasi. Saya punya anak 4 begitu kan. Kalau dia main PlayStation kompak sekali. Pernah satu ketika sedang saya pulang dari seminar, lihat anak saya main. Assalamualaikum, lanang priyo kakung jaler. Dia tidak nengok, tidak dengar. Ibu-ibu Pak kalau sudah begini, anaknya tidak menjawab, suaranya naik setengah oktav. Tapi berusaha masih senyum. Lanang priyo kakung jaler juga tidak menjawab. Mulai bertanduk. Ya Allah, lanang prio kakung jaler, gitu kan? 4-4-nya berbalik Pak. Tuh. Waktu dia lihat muka saya, dia tanya sama saudaranya, ibu kenapa marah ya? Karena dia tidak tahu ini panggilan ketiga. Makanya banyak anak laki bilang sama saya, Bu Aisyah, saya heran bundaku kalau manggil marah. Itu karena panggilan ketiga nak. Dan banyak suami-suami bilang sama saya, Bu Aisyah saya heran kenapa istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang, istri bapak yang mukanya cantik waktu panggil itu panggilan pertama dan kedua. Mas, mas, mas. Pas muka kita begitu dia belok, dia balik. Maka saya harus rubah strategi setelah tahu tentang otak pria. Ibu mau? Supaya selalu disayang suami dan anak laki-laki? Oke. Kalau memanggil suami dan anak laki-laki ibu, pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Mas, 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 halo, mas. Supaya waktu suami balik muka kita masih cantik. Bisa begitu? Betul? Kalau nggak bisa mempertahankan senyum sampai panggilan kelima, memanggil suami atau anak laki-laki tidak usah berteriak-teriak dari jauh. Lebih baik disentuh atau dicolek. Mas, kadang karena konsentrasi sentuhan pertama enggak rasa. Mas, otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Kiri apa tadi? Otak analisa, bicara, matematika, detail, rapi. Jadi berarti anak laki-laki, anak perempuan lebih cepat bicara dibanding anak laki-laki, lebih cepat juga membaca. Ya. Anak laki-laki bagaimana? Laki-laki, ya. Otak kanannya yang berkembang duluan. Yang kanan. Tadi kanan otak apa, Bu? Otak santai, otak kreatif, gambar, musik, warna. Main tuh di kanan, gerak di kanan, ya. Iya. Kanannya laki-laki berkembang lebih cepat dari kirinya. Perempuan kiri kanan seimbang. Tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Kirinya laki-laki kalah dengan kirinya perempuan. Dari umur berapa? Mari kita lihat. Ya, next. Dari 0 sampai 6 tahun. Ya, lihat. Dari 0 sampai 6 tahun yang perempuan kiri kanannya nyaris seimbang. Ya, anak laki bagaimana? Anak laki kanannya duluan. Makanya anak perempuan umur 3 tahun kalau mau pakai baju sudah bisa dia yang pilih kan? Iya, mau pakai baju apa sayang? Aku mau yang pink. Anak perempuan. Anak laki umur 3 tahun ngapain? Otak kanan, otak gerak, otak musik, otak benda. Belum bisa bicara, bicaranya pun cuma sedikit. Din-din gitu doang. Iya. Makanya habis nonton Batman pulang jadi
Nonton Spiderman, cucu ibu yang laki pulang jadi Spiderman karena otak kanannya dulu. Otak kanannya. Siapa guru-guru PAUD di sini hadir? Baik, terima kasih bisa hadir untuk membantu anak laki-laki ya belajar. Kalau cuman tulisan saja, dikasih tulisan beobo ala, anak laki-laki frustasi. Kalau anak perempuan cuman tulisan beobo ala bola, dia bisa paham. Kenapa? Otak kirinya sudah bekerja. Kalau laki bagaimana? Mending ibu beli bendanya baru tempelkan. Mudah-mudahan di sekolah-sekolah Bapak Ibu sudah melakukan itu ya. Mungkin sudah melakukan, kita cerahkan saja dulu dengan, oh karena otaknya begini. Karena begitu. Anak laki-laki, anak perempuan, kalau punten ya, kalau misalnya punten ibu ya. Nah, kalau ada yang jatuh angkat ya, ngerti bu, karena otak kirinya sudah berkembang. Anak laki-laki, anak perempuan, kalau punten ya, kalau misalnya punten ibu ya. Nah, kalau ada yang jatuh angkat ya, ngerti bu, karena otak kirinya sudah berkembang. Otak analisa, oh ada yang jatuh angkat. Anak laki ibu kasih tahu, nah kalau ada yang jatuh angkat ya. Karena otak kanan, otak bergerak. Jadi dia tendang dulu semua. Karena kita yang didik perempuan, kita nggak ngerti otaknya. Marah kan? Ya Allah, muka kita begitu. Apa-apa ditendang, semua ditarik. Mau jadi apa kamu? Tuh anak laki kan nggak ngerti tentang otak kanan. Cuman secara fitrah dituntun otak kanannya untuk selalu pakai kanan. Sampai umur 6 tahun. Makanya dulu karena anak laki saya 4 bu, makanya saya bekerja keras untuk belajar begini nih. Ya, iya di rumah semua tempat saya tulisin. Kursi lah, meja, gelas. Bahkan supaya anak saya tahu saya panggilannya ibu, saya tulis ibu di dada saya dan punggung saya. 1 minggu jalan begini. Tuh anak liatin, oh ibu tulisannya begitu. Ya. Karena kalau cuman kertas saja, yang jago anak perempuan. Ya, sampai umur berapa? Sampai 6 tahun. Pernah suami saya begitu tuh. Saya bilang sama suami, mas, aku hari ini mau ngantar anak-anak sekolah, habis itu seminar, habis itu ya taruh baju di laundry, habis itu jemput anak-anak, ya. Mas, ada temanmu telepon. Apa kata suami? Tukang laundry telepon saya. Laki-laki tidak bisa begitu. Itu perempuan bisa begitu. Ya, iya. Nah, itu juga kalau nasihati sama anak laki, bicara saja kalau dia tidak lihat kita, biar dia pasti dengar. Yang penting setelah itu 10 menit ibu berhenti. Ibu tanya sama dia, paham nak? Ngerti nak? Iya bu, cukup. Ibu-ibu sering berlanjut, paham nak? Ngerti nak? Iya bu. Coba ulang tadi ibu ngomong apa? Disuruh ulang anaknya. Sudah malam, 7.000 kata sudah habis di sekolah. Ya, ini yang membuat kadang-kadang ibu-ibu marah sama anak laki-lakinya. Sampai sini bisa paham ya bu? Ya, anak laki memang begitu. Ya, iya. Lanjut. Sudut mata. Perempuan diciptakan Allah, sudut matanya lebar walaupun ya kita melihat ke depan. Sekarang buat ibu-ibu aja boleh? Bu, yang perempuan aja ya. Coba tangan kanannya ke depan. Matanya lihat jari tengah. Sudah. Tetap lihat jari tengah ya bu. Sekarang saya tanya, lewat sudut mata ibu, apakah ibu masih bisa melihat teman yang duduk paling kanan? Bisa? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Bisa? Laki-laki tidak bisa seperti itu. Tuh kan ibu maksakan, bapak coba deh pak coba deh pak. Nggak usah maksa bu, udah penelitian. Pak, kami perempuan diciptakan Allah, retina mata kami ada sel kerucut. Bapak juga ada retina, ada sel kerucutnya. Sel kerucut wanita lebih banyak jumlahnya. Sehingga perempuan walaupun matanya ke depan bisa lihat kanan kiri. Itu gunanya perempuan supaya kalau dia jaga rumahnya dia bisa lihat semuanya. Ibu pernah nggak sambil masak, mata ibu dimasakan, ada tamu datang, ibu tahu?
Sambil masak kan, siapa tuh kan gitu. Atau sambil masak, tikus lewat, ibu tahu. Itu perempuan. Tetapi pendek. Laki-laki sudutnya sempit tapi panjang ke depan matanya. Untuk apa? Karena laki-laki diminta oleh Allah untuk menguasai pekerjaan luar rumah. Makanya saya pernah ini ya, suami bawa mobil, saya duduk di samping, dia bilang begini, itu dia gedungnya sudah kelihatan. Saya begini loh, mana sih? Karena pendek perempuan, mana sih? Suami marah kan, masa gitu aja nggak lihat. Dan saya laki-laki sudutnya sempit tapi panjang ke depan matanya. Untuk apa? Karena laki-laki diminta oleh Allah untuk menguasai pekerjaan luar rumah. Makanya saya pernah ini ya, suami bawa mobil, saya duduk di samping, dia bilang begini, itu dia gedungnya sudah kelihatan. Saya begini loh, mana sih? Karena pendek perempuan, mana sih? Suami marah kan, masa gitu aja nggak lihat. Dan saya baru tahu kalau perempuan itu pendek. Laki-laki jarak jauh dia bisa lihat. Ya. Makanya Bu, kalau suami sedang bawa mobil atau anak laki bawa mobil, kemudian dia mau nyalip mobil di depan, tidak usah ribut Ibu. Karena perempuan suka ribut. Awas, awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas. Laki-laki tidak suka Ibu. Pernah suatu ketika suami saya mau nyalip mobil di depan, saya bilang lihat kanan kiri, dia marah. Buat apa lihat kanan kiri? Orang nyalipnya di depan. Ya. Zaman dulu pun laki-laki lah yang berburu, bertugas berburu. Cuman memang sekarang berburunya beda zaman dulu. Berburu di hutan untuk berburu binatang. Bapak-bapak kalau sudah masuk hutan, berdiri saja, kijang di depan dia sudah lihat, tinggal tembak. Jangan perempuan masuk hutan. Mana sih kijangnya ya? Mana sih? Sudah nggak lihat, ngomong terus. Larilah tuh kijang.